Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS kelas 9 dan akan membahas mengenai, ayo ada yang bisa tebak? Kita akan bahas apa pada pertemuan ini? Yap, betul ya, kita akan membahas benua Eropa ya. Nah, sebelum itu seperti biasa, marilah kita bacakan dulu basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asdiqoi qobla nabda hadirosa hayabina linusoli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita membahas benua Eropa yaitu pertama, menunjukkan letak dan luas benua Eropa, dan yang kedua, menjelaskan dinamika penduduk benua Eropa. Mari kita simak video ini dengan saksama ya, supaya bisa menyerap informasi atau pengetahuan dengan sempurna. Kita akan bahas letak dan luas benua Eropa terlebih dahulu. Nah, ini dia ya peta benua Eropa. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Ini letak secara astronomis ya. Yang kedua, batas benua Eropa. Sebelah utara dengan Samudra Arktik, selatan dengan Laut Tengah, barat dengan Samudra Atlantik, dan timur dengan benua Asia. Eropa terbagi atas 4 kawasan, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Selanjutnya, benua Eropa merupakan benua terluas keempat di dunia. Luasnya mencapai 10.355.000 km persegi. Nah, sebagai informasi, benua Eropa ini terkenal dengan sebutan benua biru. Ada 2 alasan mengapa Eropa disebut benua biru. Yang pertama, mayoritas penduduk benua Eropa itu mempunyai kornea mata biru. Itu secara fisik. Dan yang kedua, benua Eropa itu terkenal dengan penduduknya yang bangsawan secara historis ya. Banyak kerajaan-kerajaan masyhur di Eropa itu yang menguasai atau pernah menguasai dunia ya, sehingga disebut juga dengan darah biru atau darah bangsawan ya. Nah, itulah mengapa Eropa disebut dengan benua biru. Nah, yang kedua kita akan bahas dinamika penduduk Eropa. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, konsentrasi penduduk. Yang ketiga, kualitas penduduk. Yang keempat, komposisi penduduk. Dan yang kelima, agama, bahasa, dan budaya. Ya. Nah, itu dia pembahasan mengenai dinamika penduduk Eropa. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Tetap konsentrasi ya. Kita bahas jumlah dan konsentrasi penduduk.
Pada tahun 2005, penduduknya itu mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2016, 742 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya hanya 0,2% per tahun. Sangat kecil ya dibanding benua yang lainnya. Nah, konsentrasi penduduknya atau pemusatan penduduknya berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Ini artinya jumlah penduduk atau kepadatan penduduknya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tersebut. Yang selanjutnya kita bahas kualitas penduduk. Nah, penduduk Eropa ini kualitas penduduknya terbagi dua. Kualitas penduduk sangat tinggi dan kualitas penduduk tinggi. Tidak ada sedang dan rendah ya, ini sudah kategori sangat tinggi dan tinggi. Yang sangat tinggi ada Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol. Dan kualitas penduduk tinggi contohnya ada Rumania, Ukraina, Belgia. Nah, bagaimana penentuan kualitas penduduk itu? Kualitas penduduk ditentukan oleh indeks pembangunan manusia yang terdiri dari angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita ya. Yang apabila ketiga komponen ini skornya tinggi, maka kualitas penduduknya juga tinggi. Misalnya, angka harapan hidup sejak lahir rata-rata 80 tahun. Pendidikan rata-rata strata 1 atau S1. Dan pendapatan per kapitanya tinggi, maka kualitas penduduknya juga secara keseluruhan itu tinggi, ya. Selanjutnya, kita bahas penduduk Eropa berdasarkan ras dan ciri fisik. Yang pertama ada bangsa Nordik. Nah, ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, ada bangsa Alpen. Nah, ciri fisik bangsa Alpen yaitu memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga, ada bangsa Mediteran. Ya, ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, ada bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Ayo, silakan baca lagi bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang kelima, ada bangsa Dinarik. Cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Ya, itu dia penduduk Eropa berdasarkan ras dan ciri fisiknya. Selanjutnya, kita akan bahas komposisi penduduk. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun.
dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif, ya. Produktif itu artinya bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Secara sederhananya, usia produktif itu usia yang dapat berkarya, bekerja, dan menghasilkan uang untuk menghidupi kehidupan sendiri dan kehidupan keluarganya, ya. Selanjutnya, agama, bahasa, dan budaya. Nah, untuk agama, penduduk Eropa itu menganut Katolik Roma, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, Yahudi, dan Islam. Untuk bahasa, kebanyakan negara setidaknya memiliki satu bahasa resmi. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Dalam bidang budaya, karya seni di Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya dalam bidang filsafat, ya. Nah, itu dia materi mengenai benua Eropa, ya, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, Bapak akan mengagendakan Zoom meeting, ya, supaya kita bisa bertemu secara virtual, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiki illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.